Ayo. Ayo, gue udah rekam. Tadi gue mau bilang apa openingnya? Yang bahas season 3 terus gue mau nyalain lu. Apa tadi tapi kalimatnya? Ini beneran season 3 gak ada, Nat. Serius banget. Lu Kenapa lo nyalain gue? Kok tiba-tiba nyolot? Lu dengerin lagi tuh episode sebelumnya. Lu seyakin itu kalau bakal ada season 3, membuat harapan para rakyat Yulje tuh meningkat, tau gak? Padahal ya kan yang mendengarkan podcast kita juga gak banyak-banyak abang. Kenapa jadi gue yang Pokoknya salah lu, gue lagi mau nyalain lu. Emang kan pelampiasan lo cuman gue kan. Lo gak bisa kan melampiaskan ini ke suami lo. Makanya lo marah-marah ke gue kan. Iya, kita kan persahabatan matahari terbit soalnya. Gak ada matahari terbit, panas terus Jakarta Bekasi hari ini mataharinya siang bolong terus. Gak kuat gue. Tapi ini beneran kayak ini momen yang gue tuh gak siap harus nonton drama lain dan gak ada lagi Yulje gitu tuh kayak berat gitu rasanya hati gue tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah aku gak sanggup ya Allah. Akhirnya lo yang dingin kayak batu itu aja ini ya menitikan air mata ya di episode ini ya. Enggak sih sebenarnya nggak benar-benar nangis sih. Kalau gue lebih nangis karena kehilangan tontonan aja sih, bukan karena kayak ceritanya sedih atau apa. Enggak juga sih sebenarnya, karena nggak ada juga sih yang terlalu sedih. Menurut gue episode ini endingnya fun sih menurut gue. Sedihnya itu lebih ke bawaan ya mood kehilangan itu sih. Kayak waktu pas perpisahan penutup season 1 perasaan gak segininya banget ya gak sih? Karena kayaknya season 1 itu kita udah dapat kepastian nih bakal ada season 2. Jadi kayak oke, kita cuma tinggal menunggu setahun karena lagi pandemi, setahun gak bakal berasa gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba wah season 2 aja gitu. Nah mungkin yang sekarang karena memang berita soal season 3-nya kan udah sempat beredar juga kan di Twitter kan, yang kayak mulai dari set yang udah dihancurin atau ketidakpastian soal season 3 sampai akhirnya ketika hari episode terakhir tayang mereka confirm kan kalau season 3 nggak ada. Jadi mungkin itu kali ya yang bikin nusuk gitu. Belum benar confirm nggak ada sih, kayak ya ada pikiran cuman bukan sekarang lagi enggak gitu. Iya sih. Jadi berarti bener dong gue kalau season 3 mungkin ada tapi nggak sekarang. Iya dong. Lu bilang pasti ada, pasti ya. Iya maksudnya kayak ada tuh pasti ada tapi nggak sekarang gitu kan, kayak bisa jadi 3 tahun lagi gitu kan. Bener udah dong gue aminin deh. Tapi bukan sekedar karena berita itu sih. Maksud gue kayak di season 1 itu memang masih sangat banyak hal yang nggak kejawab gitu, yang ngegantung, yang kayak harusnya setelah ini tuh ada episode lain gitu. Kalau di sini tuh kayak nggak ada episode lain pun sebenarnya secara logika nggak apa-apa gitu. Maksudnya masih bisa jadi open ending gitu. Kayak segala mereka dibuat natap inilah apa matahari terbenam bareng-bareng, kayak mood perpisahannya tuh sengaja dikentalin banget gitu di season ini. Yang mulai dari Andrea cerita dia mau berangkat ke US, terus si Ikjun segala ngomong kayaknya ini jadi apa sesi band terakhir kita, itu kan kayak sengaja banget gitu manas-manasin hati-hati yang resah ini. Iya sih, itu berasa sih. Gue setuju sama lo kalau soal itu, kayak memang udah apa ya, skripnya memang udah disetir untuk menuju kesan bahwa udah nggak ada lagi nih sesi ngeband bareng gitu. Walaupun kan sebenarnya Ikjun juga bilang kan kalau misalkan Andrea nggak ada, boleh nggak latihannya sama nyokap lo gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ada harapan sih, tapi memang kayaknya lebih ke moodnya sih menurut gue, karena kayaknya di momen ketika Andrea cerita dia mau ke Amrik itu, ya gimana sih, kayak gue sendiri nih misalnya kalau lagi sama teman-teman gue, kalau misalnya ada yang mau nikah aja gitu, gue sebenarnya merasa pasti kehilangan banget, walaupun sebenarnya dia ya tetap tinggal di situ juga, kerjanya tetap di Jakarta juga gitu, tapi ada perasaan yang beda gitu rasanya ketika lo mendengar kabar kalau temen lo mau pergi sementara nih, kalau nggak mau nikah gitu kalau buat gue. Jadi momennya saat ini tuh kayak sedang ingin berkabung aja gitu rasanya. Jadi makanya Ikjun bilang kayaknya ini udah terakhir ya, kesannya tuh kayak gitu kalau menurut gue sih. Ya karena ini pas banget ditaruh di ending season 2 yang kayak masih absurd gitu kan. Maksud gue kayak andaikan plot twist bahwa justru Andre yang pergi ke US itu ditaruh di tengah season juga kayak kita biasa aja gitu kan. Justru karena ini ditaruh di ending dan diselipin percakapan-percakapan kayak gitu jadi nge-trigger kita. Iya sih, maksud gue
di sisi lain Ikjun itu kayak matahin semangat, tapi di sisi lain Junwon yang kayak ngomong udah tenang aja, setahun doang kok, nggak bakal lama, tahu-tahu ntar kita udah ngumpul lagi gitu. Kayak ini sebenarnya jadi mau lanjut apa enggak ini Iya gitu. sih, iya sih. Mereka kayak ya seperti keterangan soal season 3-nya masih belum tahu kapan itu sih, jadinya kayak mereka pun tidak memberikan kepastian sih ujung-ujungnya. Walaupun memang yang gua nggak bisa memungkiri juga bahwa momen ngeband terakhir itu tuh aduh gitu kayak Iya, iya, kayak iya. sendu banget gitu kalau buat gue. Padahal lagunya juga sebenarnya menyenangkan kan. Tapi nuansanya tuh kayak sendu banget Terus sih. gue jadi inget Junwon waktu si siapa namanya Jongwon bilang dia mau ngelamar Gyeol, inget nggak? Si Mm-mm. Junwon kan langsung nyolek, Jongwon kan langsung kayak aku boleh tinggal bareng kalian nggak gitu dengan muka sedihnya. Terus pas dia ngabarin mau ke US sama Gyeol juga dia nyolek Junwon Junwon nyolek Gyeol. Maaf kalau udah malam gue kayak gini. Terus waktu si Jongwon cerita dia mau ke US sama Gyeol juga Junwon nyolek Andrea kan kayak kamu pergi sendiri gitu kan. Iya. Dia kayak pasti di pikiran dia, aduh aku tinggal sama siapa nih ntar kalau misalkan Andrea pergi gitu. Iya sih, iya sih. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan dia emang merasa kesepian atau gimana, kan bisa tinggal sama pacarnya aja. Iya untung udah balikan. Iya makanya. Tapi mungkin pacarnya nggak mau sih tinggal di Seoul karena dia kan base-nya masih di Pekayon. Pekayon sanaan dikit lah gitu kan base militernya. Tambun. Tambun ya kan. Jadi kan mungkin agak malas juga nih misalkan. Tapi tarik ulur jadinya kan perpisahannya. Jadi kayak ini beneran mau berpisah apa tidak. Tapi sampai di akhir tuh gue masih merasa nonton ini ada momen-momen yang mereka memang bikin kayak seolah-olah ini tuh terakhir banget nih, udah nggak ada lagi nih Sengaja. gitu. Kayak waktu Song Hwa ngelihat pasien tuh, ini kayaknya pertama kali deh kita dikasih lihat sebelah-sebelahan gitu loh. Kayak ada pasien yang mati otak, sebelahnya lagi pasien yang akhirnya Iya. sadar dari koma gitu. Itu sedih banget tuh. Iya, dan maksudnya sebelumnya kan kita selalu dibuat berspekulasi sendiri gitu. Selalu dibuat kayak mikir. Tapi ini tuh kayak beneran di depan mata gitu loh, kayak sebelah-sebelahan lagi kan ruangannya gitu. Seolah-olah emang kayak mereka mau ngejejelin kita nih di episode ini tentang kontras kehidupan itu gitu. Jadi kayak gue ngerasa kalau tadi gue bilang episode ini memang tidak terlalu menyedihkan buat gue, tapi di momen itu gue merasa kayak aduh gitu makin gue makin gak rela untuk kehilangan tontonan ini gitu loh, karena ya gak semua drama Korea tuh kayak gini gitu. Bahkan ada satu temen gue yang emang gak drakor banget ya. Gue yakin dia adalah penonton Netflix, drama Korea Netflix jalur pandemi juga gitu. Ketika gue update soal episode 12, dia ngebales Instagram story gue kan, dia bilang kayak suruh dong bikin season 3 gitu. Kayak gue kaget, ini anaknya bola banget cuy gitu, anak bola banget gitu. Tiba-tiba ngomong komentar kayak gitu. Jadi gue merasa ada charm dari Hospital Playlist yang kena ke semua orang, bahkan mereka yang baru nonton drakor ketika pandemi gitu. Dan lo ngerasa gak sih kalau misalkan mukjizat datang nih ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, terus tiba-tiba bulan depan semua corona covid hilang gitu. Jadi kan kayak semakin mendukung aja, kayak Houseplay itu adalah drama covid paling menyenangkan. Kayak satu hal yang paling menyenangkan dari covid itu cuman Houseplay menurut gue. Iya. Pas banget mereka menemani di masa-masa suram ini ya. Mereka itu udah bukan lagi sekedar tokoh di dalam drama gitu. Maksud gue scene itu udah berhasil bikin mereka tuh jadi sehidup itu gitu. Dalam artian misalkan ada suatu situasi atau kondisi apa nih, kita udah bisa langsung ngebayang gitu kayak karakter si A pasti dia bakal bereaksi kayak gini, si B pasti bakal bereaksi kayak gitu. Kayak seolah-olah kayak kita lagi mikirin orang real gitu maksud gue. Dan lucunya lagi ketika lo ngomong gitu, gue baru inget pas gue nonton episode 12, bahkan gue gak lagi melihat orang-orang ini sebagai nama karakternya. Jadi gue ada satu momen ketika gue nonton kayak anjir, Yoon Suk gimana nih kayak gitu. Terus wah gila, John Mido gimana nih kayak gitu mikirnya. Jadi udah bukan Song Hwa lagi. Dan ada satu adegan, kayaknya waktu adegan yang Jae-hak cerita soal duitnya balik, itu gue udah gak ngelihat Junwan sebagai Junwan yang ada di drama itu tuh. Gue kayak lagi di depan Junwan sebagai
manusia yang di depan gue gitu. Hmm. Dan dia lagi ngobrol sama temennya gitu. Kayak gue setuju banget sih sama yang lo bilang tadi bahwa karakter-karakter ini tuh dengan segala konflik yang mungkin dibandingkan dengan Penthouse gitu misalnya, atau drama-drama yang seru lainnya gitu, sebenarnya permasalahan hidup mereka tuh sangat simple gitu. Iya. Nggak ada yang nunggu siapa harus ganti identitas jadi siapa dulu gitu. Nggak ada yang harus Siapa anaknya siapa? anaknya siapa yang didorong dari lantai gedung mana gitu. Tapi kita selalu ngomongin ini sih di setiap episode podcast, kalau kita bukan dokter anyway gitu. Tapi kita bisa berempati dengan dokter-dokter fiksi ini gitu, maksudnya bahkan sampai merasa bahwa mereka tuh karakternya real banget gitu. Kalau misalkan lo nonton yang Wise Camping Live pun di situ kalau nggak salah sempat disebutin, ya di sini mereka udah kayak karakter aslinya aja gitu, nyaru mana yang pas lagi syuting, mana yang emang mereka lagi biasa. Itu juga kelihatan sih waktu pas mereka baru awal-awal promo season 2 yang waktu mereka diwawancara di Swoon di YouTube, itu kelihatan banget kayak mereka tuh in character gitu, datang ke studio itu tuh in character. Dan ya mungkin memang itu kali ya kenapa proses castingnya ini tuh dari awal emang agak susah. Gue inget waktu nonton juga yang kan setelah season 1 selesai kan mereka bikin tuh dokumenter di YouTube kan yang proses casting segala macam. Pas waktu Jo Jong Suk merekomendasikan John Mido kan, PD-nya kan cerita kayak ini karakter yang mainin emang harus aktris yang bagus banget nih, soalnya karakternya agak susah gitu. Akhirnya Jo Jong Suk kan yakin kayak gue tahu deh siapa yang cocok, dan dia rekomendasiin John Mido gitu. Jadi mungkin itu juga kali ya pertimbangan kenapa orang-orang ini akhirnya yang dipilih. Gue nggak bisa membayangkan sih drama ini dibuat sebagai sebuah produk komersil gitu, yang misalnya isinya kayak Lee Min Ho, Kim Soo Hyun, terus Park Bo Gum gitu misalnya, atau artis-artis yang emang udah sering kita lihat lah gitu, yang udah punya nama sendiri gitu. Mungkin secara tampilan tuh kesannya kayak wah gitu, menarik gitu ya. Tapi mungkin gue tidak menemukan kedekatan emosional itu ketika menyaksikannya. Mungkin kan belum tahu juga sih asli akan seperti apa. Tapi dengan dia masang John Mido yang kita bahkan nggak tahu sebelumnya siapa gitu, dan John Mido bisa memerankan Song Hwa dengan yang sampai gue mikir nih orang kayaknya emang Song Hwa nama aslinya gitu, bukan John Mido gitu. Sampai yang kayak dia bisa nyanyi jelek padahal dia beneran penyanyi gitu tuh kayak wah sih. Itu yang bikin gue tuh merasa episode 12 ini harusnya gak usah datang gitu loh. Kayak gak usah deh, gue mendingan gak usah nonton. Tapi kita harus nonton karena kita harus review. Daripada kita ditagihin mulu ya di DM ya. Tapi gue ngerti sih maksud lo, kayak gue sebagai penikmat drama sejati nih, gue kayak entah kenapa males banget gitu kalau ngikutin apa ya, kayak berita-berita atau gosip-gosip si artis itu di luar drama dia. Kayak gue tuh takut gitu, apapun yang gue tahu di luar drama-drama mereka ini akan mempengaruhi mood gue saat nonton dia di drama gitu. Jadi kayak gue mending ya menganggap dia kanvas kosong gitu, dia bisa jadi apa aja gitu, nggak peduli entah dia duda lah, entah dia kesandung selingkuh lah atau apa gitu. Nah makanya kalau setiap ada muka-muka fresh dari drama-drama Sinli ini, gue ya sangat menantikan itu sih. Maksud gue jadi ngerasa kayak wah apa nih yang akan di-deliver sama si Sinli. Dan gue di sisi lain juga yakin gitu, mereka dipilih sama Sinli pasti mereka bukan orang sembarangan gitu. Iya sih, menurut gue kreator Hostplay ini memang sudah membuat image bahwa siapapun yang main di drama mereka itu selain memang mereka good looking, mereka juga capable gitu loh maksudnya. Kayak waktu zaman Reply kan gue inget banget banyak banget yang gak suka sama Hyeri kan. Kok Hyeri sih yang dipilih gitu? Karena yang pertama dia idol, yang kedua idol tuh biasanya kalau masuk drama gak semuanya bagus gitu. Yang ketiga dia Hyeri gitu, kayak orang-orang semua pada shock gitu kan, kayak kok tiba-tiba orang milih Hyeri. Terlebih karena Reply 97 sama 94-nya itu kan udah terkenal banget kan. Otomatis yang 88-nya itu kan jadi pressure banget nih buat semuanya untuk bisa bergabung di project itu gitu. Tapi setelah dia main di situ, akhirnya semua underestimate itu tuh hilang. Iya, keren tapi banget menurut gue hilang kenapa? Karena Shinli itu tuh bikin karakter Doksun itu Hyeri gitu. Ngerti gak? Kayak Doksun itu dibuat seperti
gue nggak tahu sih, ini ngejudge banget sih. Tapi pada saat itu gue rasa kenapa orang-orang mengunderestimate Harry, karena mereka nggak pernah lihat Harry itu acting kayak gimana sih, gitu kan. Stigma idol masuk drama itu kan gitu kan, kayak bisa acting nggak sih nih orang gitu kan. Jadi orang-orang pada saat itu ketika Harry dipilih juga mikirnya kayak gitu, kayak bisa acting nggak sih nih orang. Tapi Shin Lee tuh kayak oke, kalau gue yakin sama satu orang ini, gimana caranya supaya dia akhirnya bisa ngubah stigma itu di masyarakat adalah dengan memberikan peran yang memang nggak jauh-jauh dari si Harry gitu. Pada akhirnya ketika udah nonton 88 selesai, gue nggak bisa ngebayangin ada aktris lain yang meranin Doksun kalau nggak Harry gitu. Itu sih yang bikin keren gitu. Nih kreator nih emang gue rasa punya perjanjian sama Tuhan. Kayak nih kalau lo mainin orang ini nih pasti terkenal nih gitu. Karena kayak setiap kali dia bikin drama apa, kayak ada orang yang di underestimate tuh langsung berubah gitu. Kayak ada orang yang nggak terkenal banget langsung populer gitu. Keren banget sih. Kayak artis dan aktor yang dipilih sama dia itu bisa dibilang beruntung banget gak sih? Kayak pasti kayak nge-boost karir banget gak sih? Iya, dan itu bukan cuman karena emang mereka adalah Shin Lee gitu, maksud gue. Tapi karena memang pertimbangan-pertimbangan yang membuat mereka digayat itu tuh juga masuk akal gitu. Maksudnya mereka ngambil risiko gitu buat nge-casting John Mido sebagai Song Hwa. Sementara banyak loh aktris Korea Selatan yang lebih terkenal dari Song Hwa, dari John Mido misalkan, yang bisa bikin value drama ini jadi naik nih. At least di poster tuh orang bisa lihat kayak, wah yang ini nih yang main. Jadi nggak bertanya-tanya dulu gitu. Ya gak sih? Iya, maksud gue artis yang terkenal dan mungkin yang aktingnya bagus banyak berlimpah gitu. Cuman yang paling pas sama karakter yang lagi mau dia ciptakan itu gitu yang benar-benar dia pilih kan untuk dramanya. Jadi makanya kita ngerasa begitu ada karakter yang muncul di dramanya, seolah-olah karakter itu memang didesain untuk si artis atau aktor itu gitu. Iya betul. Tapi memang bisa jadi sih ada perubahan karakterisasi di tengah jalan yang kita kan nggak tahu proses behind the scene-nya. Cuman ketika mereka menciptakan kayak, oh gue pengen bikin pegawai TV pakai hijab gitu, namanya Nadia gitu misalnya. Jadi kan mereka udah tahu nih dia mau nyari aktris yang seperti apa gitu. Ketika John Mido ini dipilih sebagai Chae Song Hwa ini, pasti kan ada karakter yang menurut Shin Lee, oh cocok nih dia di sini. Tapi ada juga yang menurut Mido kayak ketika lo jadi aktris kan lo punya kebebasan untuk berpendapat gitu. Kayaknya dia kalau dipertemukan dengan temen-temennya gini reaksinya akan seperti ini deh. Kayaknya menurut gue dia lebih cocok kayak gini deh. Jadi mungkin hal itu yang membuat Song Hwa sama Mido tuh jadi kayak kita jadi susah buat ngebedainnya gitu, karena ada ya campur tangannya Mido juga di situ gitu. Ketika dia ketemu sama Shin Lee, kolaborasinya tuh jadi klop. Dan tapi mungkin kita belum ngelihat ini ya Song Hwa atau Gyeol di drama lain. Nggak tahu deh, kalau gue sih belum. Iya betul. Kan mereka pada mulai banyak dapat project baru nih. Gue sih menantikan ya. Song Hwa setahu gue emang kan ini debut drama dia di TV kan. Jadi memang belum ada nih drama dia yang lain. Dan gue rasa John Mido tuh sebenarnya emang agak susah untuk diyakinkan buat main di drama sih sebenarnya menurut gue. Kayak waktu itu gue pernah ngobrol sama salah satu temen gue, kayak dia pernah bilang kayak itu tuh semacam tabu gitu kalau buat orang yang misalkan kasarnya gini, orang yang main film dia nggak bakal mau lagi main FTV gitu. Orang yang main film dia nggak bakal mau lagi main sinetron. Jadi benchmarknya udah makin tinggi kan. Makanya gue rasa kayaknya Mido kalau nggak drama yang selevel ini kayaknya nggak mau deh. Ronzi Kevin, calon suami John Mido. Dia udah nikah ya? Oh iya udah nikah, ya ampun. Saking muda belianya gue suka lupa loh. Kan kalau Shin Hyun Bin kan bentar lagi main nih sama Song Joong Ki kan, langsung cus gitu. Tapi emang basically kan dia emang aktris drama TV kan. Jadi kalau Mido mungkin kayak, ya gue nggak apa-apa sih jujur. Gue nggak pengen ngelihat Mido buat main di drama lain sih selain Song Hwa menurut gue. Karena kayak ya udah nggak apa-apa. Posesif ya Pak. Tapi waktu itu gue sempet baca berita deh, nggak tahu deh itu drama jadi apa enggak.
Pokoknya kisah tentang wanita-wanita gitu. Salah satunya dia yang meranin. Oh iya, semoga nggak jadi deh drama itu loh. Kok lo gitu sih? Lo berusaha menutup rezekinya orang ya sekarang ya. Soalnya emang kayak gitu kan, kayak tadi lo bilang, maksud gue Iya, iya, saking udah Rasa lengketnya gitu, posesif jadinya. Sama kayak gue kalau nonton Daniel Radcliffe di film lain tuh pasti kebayangnya kayak Harry. Dia tuh Harry Potter gitu. Mau gimana juga dia tuh Harry Potter gitu. Kayak Iya susah. sih, cuman kasihan juga kali. Maksud gue nggak tahu ya aktor siapa atau artis siapa gitu yang pernah kayak wawancara terus curhat gitu. Iya, karena waktu itu image peran ini terlalu melekat sama saya jadi susah untuk mendapatkan peran lain gitu. Iya. Tapi kemarin itu juga sih yang kemudian jadi perhatian sebagian orang. Salah satunya adalah temen gue yang sempat ngegantiin lo ketika lo sakit juga. Dia bilang kayak kalaupun misalnya nanti ada season 3, kayaknya mereka gak mau langsung untuk syuting gitu. Jadi mereka memang butuh waktu rehat supaya image orang-orang Yulje ini tuh nggak lengket banget sama mereka. Karena buat penonton mungkin itu sesuatu yang personal ya. Tapi kalau buat aktor, jangka panjangnya mereka, iya agak susah gitu. Sama ya kayak tadi gue ngomongin Daniel Radcliffe itu. Sekarang kalau gue nonton Reza Rahadian, gue cuma ngebayangin dia sebagai Habibie gitu. Iya kan, pas lu pertama ngomong Reza Radian di otak lu langsung Habibie. Iya kan, dan itu susah banget buat ngelepas image itu. Sebagai penonton kita mungkin nggak apa-apa, tapi dia dari sudut pandang aktor kayak udah dong gitu. Tapi kalau misalkan Reza sebagai Pak Habibie mungkin nggak masalah ya, Pak Habibie gitu maksud gue kan. Tapi gimana dengan kayak aktor-aktor atau aktris-aktris yang identik dengan misalkan pembunuh bayaran gitu misalnya. Kan gak mau juga nih setiap. Gue kan sekarang pengennya emosional FYI gitu. gue jadi keingetan ini satu variety show baru, kalau gak salah variety show-nya TVN apa gitu. Pokoknya judulnya apa ya, We Won't Hurt You deh kalau gak salah. Jadi itu yang meranin itu aktor-aktor yang terkenal sebagai penjahat di drama-drama Korea gitu. Iya, jadi kayak mereka yang ngejadi guest house buat ngundang-ngundang artis lain yang mereka mau terima kasih. Itu kayaknya lucu deh. Iya. Salah satunya ada si bapak-bapak penthouse yang jahat banget itu. Siapa namanya gue lupa lagi, bapak-bapak penthouse itu. Gue juga lupa, pokoknya yang istrinya banyak lah. Istrinya banyak. Anyway, kita sudah ngomong jauh banget dari Hospital Playlist. Episode 12 menurut lo nih yang paling berkesan deh? Yang paling berkesan salah satunya tadi yang lo sempat sebutin itu, yang ruang ICU itu loh. Yang satu ruangan bapaknya mati otak, satu lagi seneng itu bapaknya sadar. Dan gue kepikiran itu antar ruang itu kedap suara apa enggak sih? Tapi kalau kedap suara ntar kalau misalkan pas lagi di dalam ruang ICU itu ada alat-alat bunyi, suster yang depannya nggak dengar dong? Nggak tahu sih ya. Pas gue di ICU nggak, ruangannya nggak diketutupan sih. Gue pakai gorden sih yang pas di ICU gue gitu. Nggak tahu deh, gue sotoy. Soalnya gue mendadak jadi overthinking pas ngelihat shot si mas-mas yang ayahnya meninggal itu kan backgroundnya itu si anak-anak bapak sebelah yang lagi seneng bapaknya ini kan sadar kan, terus dia kayak ekspresinya tuh makin sedih, kayak seolah-olah dia dengar gitu pembicaraan di bilik sebelah. Mana di bilik sebelah teriak-teriak lagi kan. Iya, papa sadar kan gitu. Terus dia yang bapaknya meninggal gimana perasaannya? Aduh, figuran aja gue overthinkingin. Terus penyelesaian Seokyeong sama ibunya gimana menurut lo? Ternyata dia berbohong soal Amerika itu untuk membuat skenario bahwa Mina lah yang melarang dia buat pergi. Nah itu gimana menurut lo? Nah iya, ternyata udah kan cuman begitu doang kan. Kita udah ribut-ribut soal US, ternyata bahkan Minanya sendiri gak tahu apa-apa yang dilakukan Seokyeong kan. Iya, itu makanya. Tapi lu juga pernah bilang kan waktu itu soal ibunya Seokyeong yang kemudian menghargai Mina karena Mina yang bisa mengubah Seokyeong atau apa gitu. Kayak lu pernah bilang di waktu itu. Karena menurut gue si Seokyeong sama Andrea ini kisahnya kayak sengaja dibuat bersinggungan mirip-mirip. Iya. Mulai dari emak mereka saling kenal kan, terus pacar mereka juga sahabatan. Terus kayak contohnya si yang tadinya mau ke US Seokyeong malah tahu-tahu jadi Andrea gitu. Terus juga pas banget di season 1 kan terakhir yang bisa dapat scene ciuman si Andrea kan. Iya. Terus di season 2-nya yang dapat si Seokyeong. Kayak wah, dua orang ini. Tapi lo kepikiran gak sih kenapa akhirnya Gyeol
bisa ikut sama Andrea ke Amerika. Kan Andrea mau ke Amerika buat sekolah kan, buat riset kan. Tapi kenapa Gyeol boleh ikut? Iya, gue juga sempat maksudnya ya kenapa Gyeol ikut ya? Apakah supaya nggak ada isu yang harus dituntaskan, kesannya mereka berpisah? Maksud gue, kalau misalkan ditutup dengan mereka berdua yang pergi belajar bersama kan, ya udah clear gitu. Tapi kalau misalkan Gyeolnya ditinggal terus Andrea pergi sendiri, kayak kita ngerasa ini belum selesai, nggak bisa, kenapa mereka jadi berpisah di ending season gitu loh. Iya, masalahnya Gyeol di season 2 ini operasinya kan sama Ik-jun terus kan, udah nggak sama Andrea lagi. Jadi kayak kita ditinggalkan dengan ya kenapa? Alasan lo apa ikut gitu maksudnya. Dia belajar juga kali, mungkin ada Iya training. pasti dia belajar juga, tapi kayak kenapa kenapa harus berbarengan sama Andrea gitu. Ini orang-orang gak ada yang curiga apa di rumah sakit. Oh iya, sumpah akhirnya sampai season ini kelar, itu si bapak-bapak GS tuh belum ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu kan. Kayak di satu sisi gue seneng sih, mereka ingin menampilkan kesan bahwa ya urusan lo aja gitu. Tapi di sisi lain kayak lo apakah tidak sesensitif itu? Jangan kayak Junwan lah gitu. Kayak gue udah kemarin sempat memuji Junwan nih, sudah melihat tanda-tanda Songhwa sama Ik-jun. Ujung-ujungnya bego uga nih orang. Sumpah scene yang di ruangan si Songhwa itu kacau sih, lucu banget. Sumpah ngeselin banget mereka. Bego banget sih semua orang. Yakin lo dokter? Yang bikin gue gak terima kalau gak ada season lanjutan adalah di situ kan mereka udah ngenyain banget kan, kayak ada yang mau makan topi lah, ada yang mau ganti nama lah, terus si Junwan mau nyerahin rumah, mobil dan sahamnya kan. Terus kayak maksud gue sampai terakhir itu yang baru tahu soal Ik-song itu kan baru si Sok-hyung kan. Si tukang si Junwan itu kan dia belum berhasil kita rampas mobil, harta dan sahamnya. Dia harus tahu. Terus yang si Bidulgi kan yang baru tahu soal mereka cuman Ik-jun kan, baru Ik-jun kan. Dan Gom-gom itu yang baru tahu soal dia itu Songhwa sama Jongwon doang kan. Ik-jun juga belum tahu kan kalau mereka udah jadian, cuman baru tahu mereka terakhir kali ngedate kan. Junwan doang yang nggak tahu gosip apa-apa. Kayak Junwan emang disuruh ngurusin hidupnya dia aja deh, biar nggak bergantung sama orang lain gitu. Gue sempet deg-degan karena kayak udah sampai sesi ngeband kelar, terus kayak loh bentar, ini kan biasanya kalau udah ngeband kan udah bentar lagi kelar kan. Tapi ini Junwan belum balik kan, gimana nih, apa lupa penulisnya atau gimana? Taunya langsung Cindy abis itu. Iya. Terus juga adegan, tadi gue mau ngomong apa? Terus juga yang waktu adegan pas Songhwa sama Ik-jun ngedate. Yang tiba-tiba Ik-sun nelpon, terus suruh kesini aja gitu. Kayak gue kadang-kadang bingung nih, maksudnya Songhwa sama Ik-jun berusaha untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh pasangan. Tapi ada satu titik di tengah-tengah usaha mereka tuh mereka lupa kalau mereka itu pacaran gitu. Jadinya yang mereka ingat mereka cuma temenan aja. Akhirnya si Ik-sun diundang ke situ, terus tiba-tiba Junwan nelpon, Junwan juga datang. Terus ekspresinya Ik-sun sama Ik-jun waktu Songhwa ngangkat telepon Junwan pas lo mau kesini, ya udah, terus zing gitu. Itu kocak sih. Gue kayak itu gue pengen teriak sih pas itu, kayak anjir ini lucu banget. Maksudnya kalau di dunia nyata itu terjadi tuh kayak lu kebayangkan gimana awkwardnya gitu kan. Kita sebagai orang ketiga yang tidak berurusan sama apapun tuh kayak anjir bego banget deh nih orang-orang itu. Maksudnya kenapa Songhwa juga harus mengizinkan Junwan buat datang dalam konteks mereka lagi ngedate gitu loh, maksud gue. Lu gak dengar kata Songhwa apa? Junwan bilang dia belum makan seharian, dia tega. Sahabat lo tiba-tiba mati keracunan lagi. Sebagai sahabat rakus sih ya, jadi kayak udah silakan datang. Malah jadi double date kan? Iya ujung-ujungnya sih double date sih, walaupun juga Songhwa nggak tahu apa yang terjadi sama Ik-sun sama Junwan, tapi jadi double date sih ujung-ujungnya sih. Ya seru juga sih. Cita-cita Junwan buat karaokean di hari weekend tercapai kan. Dia kan awalnya kan kekeh banget, ayo dong karaokean. Enggak, gue jalan sama Gyeol. Terus lu Sok-hyung, gue juga. Apa lu ketemu sama Gyeol juga? Terus akhirnya Ik-sun pas sama mau nyanyi kayak wah
suara dia bagus kan. Iya, akhirnya Songwha diberi kesempatan untuk nyanyi dengan bagus Iya, melalui point of view-nya Ikjun. Iya itu gue suka banget sih adegan itu. Iya, iya. Gue suka banget beneran kayak pas dia nyanyi terus tiba-tiba suaranya jadi bagus kayak aduh. Gue suka banget dan itu dari point of view-nya Ikjun kayak gitu kayak gemes Asli banget. harus ada sih season selanjutnya, entah pun saat kita udah tua pun nggak apa-apa. Tapi emang kalau menurut gue ini adalah tipe drama Korea yang langgeng gitu loh, yang kayak lo nggak perlu terlalu mikirin Kelanjutannya kemarin ada apa gitu. iya kemarin ada apa terus bagaimana cerita ini akan dibawa dengan konflik yang segala macam, karena 2 season ini aja tuh sudah cukup menjelaskan bahwa ini adalah tentang kehidupan sehari-hari dokter gitu, yang mana juga adalah manusia juga gitu kan. Dan konflik-konfliknya sebenarnya konflik-konflik yang walaupun kita bukan dokter kita pun juga bisa merasakan itu gitu. Kayak maksud gue juga bisa relate bagaimana bucinnya Ikjun ke Songhwa, suara dia jelek pun akan jadi bagus di telinga gue gitu, karena kayak ya gue pun juga mengalami itu ketika teman-teman gue bilang kayak orang ini tuh nggak bagus gitu, nggak dia tuh jelek buruk gitu, tapi kayak enggak kok buat gue dia kayak gitu kan, kita kan pasti mengalami itu kan. Dan hal-hal itu yang dari Hospital Playlist yang menurut gue mengubur sisi sophisticated dunia kedokteran itu loh, bahwa ya ini memang drama tentang dokter tapi ceritanya tuh memang nggak melulu soal mental stupor atau bleeding suction atau apalah istilah-istilah yang sebenarnya gue juga nggak peduli juga, kalaupun nggak dikasih teks juga nggak masalah gitu, karena bukan itu tujuan gue buat nonton ini gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka mau dilanjutin ke season 3, season 4 tanpa konflik yang benar-benar kayak gimana pun, ya udah nggak apa-apa. Yang penting setiap episode kita bisa bikin teori yang tidak terbukti juga nggak masalah kata gue. Ini para penggemarnya Hospital Playlist itu tukang nagih janji loh. Ini yang rahasia Junwan di Hawaii yang belum kejawab dari season 1 aja sampai sekarang masih dipertanyakan ya, kan. Itu berarti tandanya season 3 sudah harus ada. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata nggak apa-apa sih ya kalau season 3 nggak ada kan. Kemarin kita sempat posting di Instagram dan mendengar pendapat masyarakat, ada juga deh mereka yang bilang kayaknya 2 season cukup gitu. Iya ada satu dari 50. Ya paling enggak itu mewakili kali. Iya mewakili sampel. Mewakili Cuman sampel. gue ini deh bingung deh. Kalau nggak salah terakhir kabarnya episode terakhir ini 2 jam 40 menit. Tahu-tahu cuma 2 jaman. 40 menitnya kemana? Apa yang di-cut, apa yang dihilangkan? Oh iya juga ya. Apa ada konspirasi apa? Gak tahu. Oh mungkin disimpan kali buat season 3, tetap ngarep. Iya mungkin tadinya si bosnya si Shirley tukang produksi yang bayar mewah kayak ya udah ya nggak apa-apa sampai season 2 aja gitu kan. Terus tiba-tiba dia berubah pikiran gara-gara banyak tawaran iklan Oreo masuk ya. Bahkan Shirley sampai please akhir banget. sampai akhir loh masih ada iklan Oreo dan Andrea malakin Oreo. Iya. Terus tapi di episode terakhir iklan hand sanitizer-nya udah ngadep belakang. Udah nggak diiklanin lagi, jadi ngadep belakang sekarang, udah nggak di shot lagi di depannya. Bayaran udah habis ya. Udah habis, jatahnya udah habis gitu. Untungnya udah nggak makan McD lagi sih ya. Gue mulai khawatir dengan kesehatan orang-orang ini, kayak ironi banget tapi emang kayak mereka seneng banget ketika bilang makanan hari ini apa? Ini makanan Sevel biasa gitu, kayak asik gitu, kayak seneng banget gitu. Padahal kan junk food maksud gue. Iya, pencitraan. Kasian dengan kesehatannya, sekalinya makan mewah aja. Ramen. Iya. Tapi gue selalu ngiler loh pokoknya tiap mereka lagi makan mie itu. Dan gue gak kebayang gue butuh banget scene. Kalau misalkan kemarin gue bilang si Mina itu pawangnya orang introvert, Ikjun ini kan pawangnya dua rakus kan. Kalau misalkan si Songwha udah jadi keluarga dia, terus si Junwan jadi keluarga dia, terus kayak tiap acara keluarga mesti banget ada ini. Dia ngitung sampai 10. Iya juga ya. Clash juga dong. Iya, dan apakah si dua calon mantu keluarganya Ikjun ini akan behave di depan kamar mereka? Wah,
bisa-bisa acara pernikahan nggak jadi sih, mereka makan sih, bukannya di pelaminan duduknya malah kayak gue kan kalau nikah kata gue kan gue nggak mau di pelaminan kan, gue pengennya ngejaga stand es krim. Jangan-jangan Junuan sama Songwo Nggak juga boleh habis ya. iya nggak boleh habis, cuman gue yang boleh makan gitu. Aduh, cuman kita nggak bisa melihat adegan pernikahan siapapun sayangnya. Iya parah sih, kasihan ininya apa shipper Winter Garden garis keras. Iya. Ngelamar pun nggak ada loh, tahu-tahu dibawa ke US aja. Iya makanya, aduh, kayaknya Andrea bakal nikah di usia 50 kata gue sih. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka udah nikah diem-diem makanya dibawa ke US. Ini nikah siri maksud lo. Nikah secara agama. Nikah malah Jongsu. Tapi Jongsu Rosa menurut gue bakal nikah sih. Karena se-clueless itu kan si orang-orang ini kan, kayak Andrea kan selalu bilang kayak mereka tuh cuma temenan gitu kan, kayak enggak, lo buta emang, lo emang bego Andrea. Junwei juga lo emang bego gitu, kayak orang Ikjun sama Song Hwa ya jadi kok gitu kan. Iya, mereka langsung lihat-lihat kan, hah temenan gak mungkin, kita aja gak. Kayak gitu. Karena dan itu jadi make sense karena itu adalah klimaks dari mirroring setiap adegan yang ditampilkan di episode-episode sebelumnya, kayak Rosa Jongsu, Song Hwa Ik-jun tuh kan selalu dideket-deketin kan seperti pembahasan kita sebelumnya. Dan ya itu sebenarnya endingnya tuh kayak gitu, tapi emang nggak ditampilin aja. Karena Jongsu loh mengorbankan kehidupan dia dengan cucu-cucunya buat Rosa gitu. Terus kayak ya temenan sih iya sih, bener sih iya, tapi kayak masa sih gitu, gue tuh skeptis banget jadinya kayak masa sih cuma temenan doang. Sebesar itu pengorbanan Jongsu maksud gue buat Rosa tuh, jadi kayak nggak bahagialah mereka, kakek-kakek nenek ini menikah aja lah gitu. Kakek nenek juga butuh ini dong, cinta dan kasih sayang. Iya makanya, lagi pula kalau lo kan yang kasihan tuh sebenarnya Rosa kan, karena Jongsu kan bilang kayak selalu ceritain soal anaknya terus cucu-cucunya gitu kan. Terus gue pikir anjir, Rosa sampai sekarang nggak ada cucu dong, dia udah sampai tua gitu dia nggak punya cucu gitu, kayak pantesan dia marah banget Andrea mau jadi pastor gitu kan. Maksudnya kayak sometimes life seems so lonely gitu loh buat sebagian orang, dan mungkin Rosa merasa kalau misalkan harapan terakhirnya ini juga bakal mengikuti anak-anak dia yang lain, dia udah nggak punya harapan lagi gitu buat bisa menimang cucu gitu sih. Kayak di titik itu gue baru sadar bahwa keputusan gue buat mendukung Andrea jadi pastor itu salah. Apalagi lu yang mendoakan dia mati, kasihan Rosa. Gue mendoakan dia mati, gue khawatir. Lo berteori ya, lo jangan mengelak ya, loh. Kita nggak tahu aja kan sebenarnya dalam hati Rosa sama ini dia iri dengki sama Jongsu. Aku akan mendapatkan rumah sakit itu setelah aku menikahimu. Akan kuberikan untuk anakku. Akan kuberikan untuk anakku supaya dia tidak nebeng lagi tinggal sama anak orang lain. Tapi Jongsu selalu ngikutin apa kata Rosa kan, kayak Rosa bilang ya udahlah kasih aja daripada gak ketemu sama anak cucumu gitu. Terus bener kan langsung episode selanjutnya dia kayak akhirnya ya nurut juga gitu apa saran si Rosa. Iya. Belum lagi sekarang dia mau pindah kan ke rumah Rosa kan setelah resign ini. Iya. Kayak udahlah udah makin lekat aja kayak perangko. Iya makanya. Aduh udah sih, itu menurut gue emang ya itulah yang disebut dengan cinta datang di saat yang tepat gitu loh. Kayak ya coba Jongsu duit ada, cucu banyak, anak ada, tapi nggak ada yang perhatian gitu. Kayak Iya. Kalau lo pikir soal duit kayak ya orang bilang duit bukan segalanya. Buat Jongsu mungkin itu sih, kalau buat gue duit segalanya sih. Makanya ketika Jehak duitnya kembali gue seneng banget. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ini rumah sakit pasti kemoterapinya mahal ya kan. Akhirnya duit balik gitu. Gue seneng banget sih. Tapi kalau Jongsu kan ya buat dia duit bukan segalanya, karena bukan itu lagi yang dia cari gitu. Dan ketika dia menemukan Rosa, jadi dia kayak ya udah, dia merasa kenyamanan dia di situ. Makanya dia dengerin semua sarannya Rosa, dia ngikutin banget sama maunya Rosa karena ya udah nggak ada lagi yang dia cari kan. Itu kan udah kelihatan banget sih sebenarnya. Itu mereka ke jalan-jalan kemana sih emang? Gue nggak tahu deh tempatnya. Oh kayaknya spesial banget. Tempat ziarah deh. Gue kan. Kayak tempat ziarah nggak sih? Kan Andrea ngomong kan kayak apa?
Bukan gereja. Iya, katedral gitu kan. Heeh. Gereja kan yang Andrea bilang. Gue lupa sih Terus persisnya apa. Kayak kayak gue bilang tempat ziarah karena tempat suci gitu maksud iya gue. ya. Terus, tapi bukan tempat buat nikah kan? Iya, kalau misalkan mereka mau ini kan juga nggak apa-apa. Mereka bisa nikah Di di bawah mana pohon aja, juga cuy. nikah bisa. Iya, kenapa lu pikirin banget? Iya iya iya. Ya udah gue pikirin Jehak. Gue kira tadinya itu waktu pas si Jehak cerita apa? Dia nangis. Iya, aku udah ketemu keluarganya. Gue kira bakal ada cerita sedih kayak ternyata keluarganya sangat membutuhkan uang gitu atau apa gitu. Atau gue kira kayak ternyata keluarganya adalah sepupuku gitu. Iya kan, atau apa kan, ternyata dia nangis karena seneng uangnya balik kayak di situ. Wah. Di situ ya, gue merasa gue sangat relate banget sama Jack. Maksud gue pencapaian lo ketika lo nabung dan ketika lo beli rumah itu kan sebuah pencapaian yang sangat wow banget ya buat sebutlah pegawai yang levelnya belum se-Andrea gitu atau belum se-Ikjun gitu yang gajinya masih UMR deh gitu kasarannya gitu. Itu kan pencapaian banget kan yang bikin momen itu jadi relatable buat gue, dan gue merasa kalau gue di posisi Jack dan gue akan nangis adalah karena dalam satu hari ada berapa laporan ke polisi soal penipuan, coba lo bayangin. Kemungkinan kasus lo akan diurus tuh kan juga pasti sangat kecil banget kan. Dan ketika itu akhirnya ketemu tuh kayak lo kayak menang lotre sih menurut gue, karena yang pertama, wah ternyata polisi masih ngurusin kasus gue gitu, yang pertama. Yang kedua, kesabaran lo tuh berbuah menyenangkan gitu. Yang ketiga, kayak ketika lo lagi mikirin gimana caranya lo bayar cicilan rumah sakit nih misalnya, terus dan lo akan membesarkan anak dan istri lo lagi mau penyembuhan kanker, itu kan sebuah mujizat banget kan, kayak dapet durian runtuh banget kan. Jadi ekspresi dia nangis tuh menurut gue sangat-sangat wajar banget sih, instead of dia kayak ayo gue teriak misalkan bahagia tapi nangis tuh udah kayak iya udah gitu, manusia banget sih menurut gue. Iya, dia kayak mikir langsung, oh ini ternyata rencana Tuhan untuk aku gitu. Iya kalau dia punya Tuhan sih pasti bakal gitu sih mikirnya. Iya benar-benar. Tuh Rono, jangan menangisi kesialan lo, siapa tahu nanti akan kembali lebih manis. Iya, di makanya saat yang gue tepat. menunggu kapan nih gue dapet durian runtuh nih. Tangan gue udah gatel aja sih sebenarnya dari tadi nih. Tapi tangan yang gatel yang kiri, katanya kalau tangan gatel yang kiri berarti duitnya akan hilang. Tapi emang duit gue barusan udah gue pakai buat beli Genshin sih, jadi duit gue udah hilang. Hilangnya karena Genshin ya, emang lu ya dasar. Iya, makanya kayak aduh pantesan tangan gue gatel yang sebelah kiri telapak tangan gue. Ternyata emang duitnya udah dipakai buat beli game. Unfaedah banget emang hidup saya. Yang penting lo bahagia, Ron. Emang itu yang paling susah buat didapatkan. Tapi emang di episode 12 ini semuanya bahagia sih menurut gue. Gak ada sesuatu yang meninggalkan sesal gitu. Ya gak sih menurut lo? Apa itu cuma perasaan gue doang? Iya, semuanya happy. Cuman yang gue masih agak mempertanyakan, si tenda panas itu ada goyang-goyang atau Bekasi lagi gempa bumi atau gua halu? Emang kelihatan goyang? Enggak ya, enggak goyang Enggak ya. Gue waktu pas adegan itu kan seperti biasa nih, adegan Songhwa sama Ikjun kan selalu dibikin anticipated ya, kayak aduh gitu, Iya, kayak mau ada apa nih? mau ada apa nih gitu kan. Jadi waktu Songhwa bilang kayak dia udah ngantuk, terus gue lo kok udah pacaran, masa iya Songhwa tidur duluan, kan gue mikirnya gitu kan. Tapi beneran kayak pas shotnya udah mundur terus tendanya cuma satu kayak gitu sih. Tidur bareng. Tapi jujur gue tadi mikir kebalik, gue kira bakal ada apa-apa, ternyata dia kayaknya emang beneran ngantuk deh. Terus Ikjun tuh kayak senyum-senyum kesel, pasrah tapi tetap seneng gitu. Iya maksudnya ya kayak ini kan bukan nevertheless juga gitu yang kayak oh kamu ngantuk, ayo kita tidur di ranjang, kan gak gitu juga. Tapi maksudnya momen Songhwa bilang dia ngantuk itu tuh Dia kayak kayak pasutri gitu ya. iya kayak ya, aduh satu tenda Mama tidur duluan cuy. ya Pak gitu. Satu tenda cuy, gimana dong gitu kan. Aduh, bahkan Gyeoul sama Andrea aja belum sampai ke adegan tidur bareng gitu maksud gue. Tapi Ikjun sama Songhwa yang baru jadian satu episode itu udah langsung gitu. Berarti bener kan perasaan gue kan? Yang waktu pas episode mereka camping sama Uju, itu kan gue sempat ngomenin tenda kan. Kayaknya kan ada sesuatu dengan tenda. Tenda salah masuk gitu Ikjun. Tenda salah masuk. Aduh, untungnya
Uju lebih memilih camping bersama pacarnya ya. Jadi bapaknya sama calon ibu tirinya bisa menikmati waktu berdua Apapun gitu. yang terjadi di dalam sana, entah tiduran beneran atau enggak, ya pokoknya gitulah. Ya mereka sudah dewasa ya. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi di mobil sih bisa jadi. Ingat kan siapa yang nyosor duluan. Tapi tetap agak susah buat gue mengucapkan selamat tinggal untuk Hospital Playlist sih. Kalau misalkan memang gak ada season 3 ya. Tapi kalau misalkan pun ada season 3 tapi masih misalkan 3 tahun lagi juga tetap berat sih perasaan gue untuk tidak punya tontonan setiap minggu yang ibarat kita menginvestasikan waktu banget loh buat ini gitu. Jadi sampai sekarang gue masih merasa kosong gitu, kayak ya gue bisa nonton ulang lagi sih kalau gue mau gitu, tapi beda gitu perasaannya dengan kayak lo menunggu setiap minggu Iya, ada iya, yang baru iya. lagi apalagi nih, dan momen kita ngebahas soal drama ini gitu. Kayak sepanjang gue memproduksi podcast ngedrakor ini sama lo, proyek Hospital Playlist ini menurut gue sesuatu yang life changing banget gitu Iya, loh, yang iya. kayak jujur aja nggak gampang untuk jadi seorang Nadia yang nonton semua drama Korea gitu. Maksud gue yang nonton semua judul tuh nggak gampang buat orang yang harus ngejuggling waktu buat ini itu gitu. Tapi Hospital Playlist ini kayak sesuai temanya gitu ya, kayak momen healing buat gue juga, yang jadi kayak gue nggak harus ribet nonton drama Korea lain juga, tapi gue bisa menikmati nonton drama ini juga. Terus ketika gue bahas sama lo pun kayak I feel joy gitu membahas ini, dan itu sih yang pada akhirnya membuat gue ya udah nggak ada lagi gitu. Dan gue nggak siap nih untuk nonton judul apa lagi nih, kayak gue udah nggak siap menerima serbuan pertanyaan dari Nadia yang kayak nonton apa nih gitu. Tapi emang waktu pertama kali kita mutusin untuk bikin spesial per episode Hostplay kan kita awalnya sempat ragu kan, kayak kita kan awalnya bentuknya ya gitu kan, kayak ya pokoknya setiap yang lagi ada drama baru kita review gitu kan. Terus tahu-tahu kita bingung gimana nih, walaupun kita udah suka Hostplay season 1 dari awal, cuma kan itu keputusan yang masih abu-abu ya di awal, apakah misalkan pendengar kita akan suka kalau misalkan kita jadi bahas Hostplay mulu per episode atau apa. Pokoknya yang penting kita ngerasa ya udah pokoknya kita mau gitu ngebahas ini per episode karena kita suka gitu. Terus akhirnya ternyata iya nggak cuman kita yang merasakan itu gitu, kayak semua orang yang penonton drama pada umumnya kayak ngerasa terikat juga sama Hostplay ini. Iya sih, walaupun waktu itu ada juga sih yang bilang kayak aku nggak dengerin dulu karena yang dibahas Hostplay terus, Iya tapi ada sih. tapi nggak apa-apa deh gitu. Sabar ya, kita bentar lagi kembali padamu. Bismillah ya, semoga gue bisa keep up sama drama Korea setelah ini. Gue udah gak sanggup membayangkan daftar dramanya kayak oke gitu. Tapi ya kalau lo gimana menghadapi perpisahan ini? Kayak apa sih yang paling berat menurut lo dari sebuah perpisahan? Jadi berat gini pertanyaan gue. Pas ditinggal Hostplay 1 tuh gue kayak ngeliat nyokap gue keluar rumah tapi cuman pakai daster, bergo, sama keranjang belanjaan gitu loh. Kayak dia tuh cuman akan pergi sementara gitu ke pasar doang terus ntar balik lagi gitu. Cuman pas ngelihat ending season 2 ini gue ngerasa gue kayak ngelihat nyokap gue keluar dengan full rapi, nenteng paspor sama bawa koper besar gitu, seolah mau pergi jauh dan gak akan kembali lagi gitu. Cuman demi kesehatan mental gue sih, gue akan menganggap pasti season 3 akan ada gitu suatu saat nanti. Walaupun itu juga sebenarnya masih angan-angan lo doang gitu. Gue akan memilih orang gila yang menganggap kesenangannya sendiri. Ya pokoknya ada nanti. Iya sih, nggak apa-apa sih, asal lo bahagia sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak gue kalau ada juga seneng sekali gitu. Kalaupun nanti 3 tahun lagi juga pasti akan gue tonton gitu, karena gue tuh tipikal orang yang gampang berkontemplasi soal hidup dari tontonan yang gue suka gitu. Dan ini adalah salah satu drama Korea yang menurut gue membuat gue berkontemplasi juga gitu soal banyak hal gitu loh. Maksudnya bukan cuman sekedar tontonan mingguan yang pelarian dari kejenuhan dan segala macem, atau cuman nonton karena sekedar bikin konten gitu loh. Tapi emang ibarat Shin Won Ho bikin ini buat healing ke masyarakat, itu tuh kena ke gue gitu. Iya. Tujuannya tuh sampai ke gue gitu. Gue bahkan tadi rasanya gak sanggup untuk ngebuka Twitter, kayak
nggak tahu ya, orang kayaknya nulis kata-kata perpisahan terima kasih ke Shinli itu kayak indah-indah banget gitu. Belum lagi yang ngedit video, gue kayaknya mata gue aduh lelah banget gue kalau misalkan menitikan air mata lagi. Iya kan, kayaknya waktu reply selesai tuh nggak sesedih ini deh gue. Iya ya, kenapa ya? Tapi kemarin kan gue sempat bilang kayak gue selalu merasa bahwa ada drama-drama yang gue nggak pengen ini berakhir gitu. Sebenarnya reply juga kayak gitu. Gue nggak pengen nonton episode terakhir karena ya udah nggak apa-apa. Gue nonton juga nggak apa karena gue nggak mau ini berakhir. Tapi setelah gue nonton pun gue tidak merasa kehilangan gitu. Kayak gue tidak merasa kehilangan Choi Taek gitu, kayak ya Choi Taek gini itu enggak kayak gue merasa kayak aduh Junwon keracunan lagi nggak nih ya gitu, kayak baper-bapernya itu udah nggak ada gitu kalau di pada masa itu. Mungkin beda juga sih karena kayak tadi gue bilang itu pas gue masih awal-awal 20, jadi mungkin nggak terlalu yang ke situ pikirannya. Mungkin sekarang efek pandemi dan overthinking kita macem-macem aja gitu, jadi mungkin ya beda kali ya. Kayaknya gue pernah baca kalau nggak salah postingan research siapa gitu di Instagram, semenjak pandemi ini tingkat kesepian masyarakat itu meningkat jauh. Iya emang bener riset itu. Lu nggak lihat gue? Lu kenapa? Emang lu belum dapat pacar juga? Ya baru seminggu dari lo nyindir gue, masih yang dapat pacar aja. Tapi apapun yang terjadi, walaupun season 3 ada atau misalkan ternyata Shinli bikin drama baru dan mereka jadi cameo, gue harap sih mereka cameo tetap jadi karakter mereka, bukan kayak cameo pas reply ini. Soalnya masih ada beberapa hal yang menurut gue belum benar-benar kejawab gitu loh di season ini, dan gue masih pengen ngeliat itu gitu. Kayak gue pengen ngeliat momen dimana Ikjun itu ngenalin Songwoo sebagai calon ibu baru gitu ke Uju. Iya. Reaksi Uju tuh bakal gimana? Apakah Uju nerima dia dan memberikan bercandaan-bercandaan aneh yang diajarin tantenya ke Songwoo juga? Terus apakah si Songwoo kan sempat ngomong kan pengen nyoba ikut camping tuh bareng papanya si Mone. Mone aja sampai sekarang belum kelihatan loh wujudnya. Apakah dia cewek tuyul atau beneran anak orang? Iya juga sih ya. Wah. Iya kan. Entah misalkan acara keluarga apa gitu, kondangan keluarganya Mone, terus di situ juga ketemu sama si kembar, kan seru kan. Maksud gue kayak apa ya? Ya suatu tontonan lah ya, nontonin calon keluarga baru gitu. Iya sih. Terus si abangnya Songwoo juga kan. Maksud gue kayak seru gak sih kalau misalkan kayak 3 abangnya Songwoo ini ternyata abang-abang posesif yang kayak Ijun kan sama ini tipe orang yang lovable kan, kayak semua orang tuh suka gitu sama dia, tapi giliran gara-gara dia mau merebut Songwoo gitu, abangnya jadi kayak sinis gitu atau gimana, terus dia kayak berusaha humor-humor. Kalau gue lebih pengen ngelihat Jongwon sama Gyeol punya masalah yang lebih personal ke hubungan mereka sih gitu, maksud gue. Karena kan permasalahan Gyeol sama orang tuanya udah selesai kan. Kayak ya udah gitu kita terima, dan Jongwon juga udah mau makan malam kan sama orang tuanya, sama ibunya Gyeol gitu. Terus Gyeol juga udah bilang kalau ibunya istilahnya udah move on lah dari permasalahannya dan punya kesibukan baru gitu kan. Dan sekarang nih tinggal ya permasalahan internal mereka aja nih sebagai pasangan nih, sebagai couple gitu. Tapi sampai sekarang gue nggak kebayang sih apa ya permasalahan yang bisa menggoyahkan hubungan mereka, karena kan nggak mungkin dong kalau mereka pacaran tuh manis-manisnya doang ya kan. Nanti mereka di Amerika nih udah kendala bahasa, budaya yang gitu-gitu kan pasti ada permasalahan kan, ada singgungan-singgungan yang pastinya akan menimbulkan clash gitu loh di hubungan mereka. Itu sih yang sebenarnya yang pengen gue lihat gitu. Apakah pada akhirnya salah satu di antara mereka sebenarnya ternyata nggak pengen punya anak kah, sementara Jongwon lebih pengen punya anak tapi Gyeol merasa kayak dia nggak pengen. Itu kan permasalahan yang permasalahan masa kini gitu loh yang mungkin bisa muncul. Itu sih yang pengen gue lihat. Sama apa lagi ya, kalau gue terbuka dengan konsep spin-off yang masyarakat lempar di Twitter sih. Kalau misalkan mereka nggak pengen bikin season 3 dengan menampilkan geng 99, tapi memilih untuk menceritakan presiden yang dokter-dokter lain, gue I'm down for it sih. Kayak gue akan mau nonton sih. Terutama kalau pemeran utamanya si kembar dan Seokyeong dan mas-mas cemas dan segalanya, kayak wah fresh face semua kan jadinya. Iya benar. Apalagi si kembar akhirnya ini ya
terlepas dari trauma kuis dadakannya, Iya, malah diantar pulang sama iya papa. makanya kayak itu sih gue ya mungkin itu yang bisa Iya kita benar. tunggu di season 3 kalau ada. Terus gue juga pengen sekali-kali si Mido Falasol itu perform di luar. Kenapa? Jangan di rumahnya Sokyong mulu. Mungkin nggak boleh kali kalau misalkan ini ada bentrok sama Sumpah Dokter kali, nggak boleh. Masa? Ya nggak tahu kan mungkin kata gue juga. Cuman gue suka sih bagaimana mereka mengakhiri episode ini dengan ngobrol soal ngeband itu. Mereka ngeband kan sebenarnya atas permintaan Sokyong kan, karena mereka karena dia emang kangen gitu dengan rutinitas itu, dan kemudian kita dibalikin lagi ke permasalahan utama yang kayak kita udah nggak bisa Iya, ngeband iya. lagi. Atau mungkin kayak feeling gue ini deh, ngebandnya nanti di rumahnya Iksong. Gue soalnya kepikiran gara-gara ucapannya si siapa namanya? Iksun. Iksun kan bilang dia habis mau ke acara housewarming partinya temennya kan. Temennya itu kan temenan mereka, cuman dicomblangin sama si Iksun gitu. Itu kan kesannya kayak si Ikjun sama Songhwa gak sih? Kayak mereka temenan, terus ngundang temennya lain buat housewarming. Tapi kan Ikjun tinggal di apartemen, nggak boleh tahu ngeband di apartemen berisik. Makanya Songhwa yang anak alam nih ngerasa aku nggak mau tinggal di apartemen, ayo kita beli rumah. Oh gitu. kirain beli tenda, tinggal di tenda aja.